got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bitches on the line, and you know. Seorang kulit hitam Amerika Serikat bernama Rosa Parks pada 1 Desember 1955 menolak memberikan kursinya di dalam bus umum kepada penumpang kulit putih. Peristiwa itu terjadi Montgomery, Alabama dan dianggap memulai hukum segregasi ras di kota tersebut. Rosa Parks kemudian diputuskan bersalah dan simpatisan kasus rasial itu memunculkan aksi Montgomery Bus Boycott yang diorganisir oleh pendeta baptis muda bernama Martin Luther King Jr. yang dimulai pada hari Senin tanggal 5 Desember 1955. Aksi boykot bus berjalan selama dari 1 tahun dan pada akhirnya Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan undang-undang segregasi ras dalam bus umum menyalahi ketentuan dalam Konstitusi Amerika Serikat 1. Peraturan di kota Montgomery mengharuskan semua transportasi masyarakat disegregasikan pengemudi bus dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, memiliki kekuasaan layaknya ofisial polisi dalam menegakkan peraturan itu. Ketika mengoperasikan bus, pengemudi diharuskan menyediakan tempat duduk terpisah, tetapi sama untuk penumpang kulit hitam dan penumpang kulit putih. Pemisahan ini dilakukan dengan memberi sebuah garis yang berada di tengah. Garis itu memisahkan penumpang kulit putih yang berada di depan dengan penumpang kulit hitam yang ada di belakang. Ketika penumpang kulit hitam naik ke dalam bus, mereka harus masuk dari depan untuk membayar ongkos bus. Mereka kemudian turun dan naik lagi ke dalam bus melalui pintu belakang. Rosa Parks, seorang wanita yang berkulit hitam yang berusia 42 tahun. Pada tanggal 1 Desember 1955, ia naik ke dalam bus umum pada sore hari. Parks yang bekerja sebagai penjahit wanita di supermarket Montgomery Fair akan pulang ke rumahnya. Di dalam bus kota di Montgomery, 10 kursi pada bagian depan hanya boleh digunakan untuk penumpang yang berkulit putih. Parks duduk pada barisan pertama di belakang 10 kursi itu. Ketika bus dalam keadaan penuh, pengemudi meminta Parks dan ketiga kulit hitam yang berada pada barisan itu untuk mengosongkan kursi mereka untuk penumpang yang berkulit putih. 3 orang kulit hitam itu pindah, sedangkan Parks tetap tidak beranjak. Ia mengatakan dia tidak berada di atas kursi yang diperuntukkan untuk orang yang berkulit putih. James Blake, sang pengemudi bus, meyakinkan dirinya memiliki hak untuk mengatur ulang garis yang memisahkan kulit hitam dan yang kulit putih. Ketika Parks menolak, Blake memanggil polisi. Posher Day dan Nixon datang untuk menangkap Parks. Parks ditahan sebentar, dan laporan polisi menunjukkan bahwa dituduh mengabaikan perintah pengemudi bus. Setelah mengetahui penangkapan terhadap Parks, National Association for the Advancement of Colored People dan aktivis Afrika Amerika lainnya menyerukan aksi boikot bus. Aksi itu akan dilakukan mulai hari Minggu tanggal 5 Desember oleh warga kulit hitam. Nah, berita ini disebarkan melalui selebaran dan para aktivis membentuk Montgomery Improvement Association untuk mengorganisir aksi protes tersebut.
Nah, pada hari pertama aksi boykot bus merupakan keberhasilan, yang dimana pendeta muda Martin Luther King Jr. pada malam harinya berpidato di depan kerumunan di gereja. Dia menyebut kemuliaan besar dari demokrasi di Amerika adalah adanya hak untuk memprotes hak. Nah, sistem angkutan di kota itu menderita karena sekitar 70% penumpang bus adalah kulit hitam. Pada 23 November 1956, Mahkamah Agung memutuskan undang-undang segregasi bus di negara bagian Alabama dan kota Montgomery menyalahi konstitusi AS. King pada 20 Desember 1956 menyerukan aksi protes untuk dihentikan dan warga kulit hitam bisa menggunakan bus keesokan harinya. Nah, Parks menjadi salah satu penumpang pertama bus yang tidak lagi tersegregasi. Nah, Parks ini dianggap sebagai induk dari gerakan hak sipil. Aksi boykot itu berlangsung lebih dari 1 tahun. Mereka yang ikut dalam aksi itu memilih menumpang kendaraan dan berjalan bermil-mil ke tempat kerja atau ke sekolah apabila alat transportasi lain tidak tersedia. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu National Association for the Advancement of Colored People dan aktivis Afrika Amerika melakukan aksi boykot untuk menghentikan atau menghilangkan segregasi ras. Ada juga solusi yang dapat diambil dalam ajaran agama Kristen, yaitu yang pertama, pertobatan dan perubahan. Bagi mereka yang terlibat dalam tindakan diskriminasi atau ketidakadilan, ajaran agama Kristen menyerukan pertobatan dan perubahan hati serta perilaku mereka, seperti yang terdapat pada Galatia 3 ayat 28 yang berbunyi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan juga yang kedua, yaitu pengarahan pada prinsip-prinsip Kristus. Menjadi teladan dalam mengikuti ajaran dan prinsip-prinsip Kristus, seperti kasih, keadilan, dan belas kasihan. Seperti pada Yesaya 56 ayat 1,